saudara-saudara sekarang sedang berdiri di tempat gereja kedua di Tanah Minahasa. Gereja kedua dibangun. Gereja pertama ada 200 meter dari sini, namanya Gereja Salem, dibangun oleh leader. Sekarang gereja itu sudah tidak ada lagi. Gereja Salem sudah ada di tepi sawah sana. Tapi intinya dari situ. Ini gereja kedua yang dibangun oleh Riedel waktu tiba di Tanah Minahasa. Tahun berapa itu? 1831. Ini tahun Bulan Juni 1831 Riedel tiba di Manado, dijemput oleh Helen Ford. Sebenarnya kalau ada berhubungan saya lebih dulu, saya kenal Akilas. Riedel kampung-kampung dia tiga-tigakan, pun datang di Tondano, begitu. Tapi ini kalau mau putar katanya. Itu Riedel yang membangun ini 1870 sekian ini untuk kedua kali. Di atas tanah ini juga sudah berdiri bekas dibom oleh sekutu di gereja. Yang selamat di gereja ini cuma satu, cuma DP candi. Rupa ada angka, bekas pindah di situ. Ini dibom oleh sekutu. Nah, Riedel membangun di Minahasa dengan keahlian dia seorang antropolog. Jadi dia bukan teolog saja, tapi dia juga seorang antropolog. Oleh itu tidak berapa lama dia sudah tahu berbahasa benar. Jadi pada Desember 1831 yang dia baptis di sini pertama-tama ada 7 orang. Di sungai di belakang situ, bukan ke sungai ini dulu got kecil, yang besar di sebelah situ. Ada rumah kayu di situ, di belakang itu dia dibaptis oleh Riedel. 7 orang. Yang terkenal di situ ialah Opok Sumanti, sisa perang Tondano. Dia dibaptis di atas 70 tahun. Dia sisa dari perang Tondano. Oleh itu Opok Sumanti sangat benci sama Riedel, karena Riedel orang putih, hidung tinggi yang membantai orang-orang Tondano di Minawanua sana, sehingga dia marah sekali itu Riedel. Tetapi dia yang pertama-tama dibaptis oleh Riedel, dan dia diberi nama Gabriel Sumanti. Itu sedikit sejarah daripada sebentar orang menjadi kubur. Tapi saya ingin tambahkan satu kalimat yang sementara saudara-saudara lakukan sekarang ini dalam rangka hamba yang menderita. Nah, saya ada satu kalimat yang bunyi begini. Ada banyak orang membangun di atas penderitaan orang lain. Ada banyak badan juga membangun di atas penderitaan orang lain. Tapi Tuhan Yesus membangun di atas penderitaan dirinya sendiri. Oleh itu seharusnya orang mulai dari, kalau dikomohon tadi, orang mulai dengan hamba yang menderita ACTR Wenas. Dia ketua sinode pribumi pertama. Tapi nanti sebabkan kita cerita pada dia kemohon. Tapi orang sekarang ada di hamba yang menderita, mati di sini dia, bukan pulang di Belanda, mati di sini begitu. Dan sebabkan Tuhan dia lebih dulu. Tapi saya tidak sangka saudara-saudara begitu banyak. Kubur di sini, set. Padang. Jadi bolehkah saya atas nama saudara-saudara kami yang ada di Tondano ini, yang hasil pekerjaan Riedel di Tondano, mengucapkan selamat belajar, bukan selamat datang. Selamat belajar pulang tentang pekerjaan-pekerjaan dari beberapa hamba yang menderita di tanah Minahasa. Ya. Jadi orang ini sesudah dari sini orang itu kubur. Tapi orang lewat di situ kira-kira 200 meter dari sini orang akan melihat ke kanan. Itu rumah tinggal dari Riedel dulu. Belum dirubah sampai sekarang. Masih begitu di mereka. Masih asli model dari kampung di Belanda. Orang sehingga itu sudah orang dikubur, dari kubur orang ikut pinggir danau Tondano, orang sehingga sebentar ditelah. Di Batunya itu gereja yang bukan tertua, gereja dengan kondisi masih asli dulu.
sudah dibuka tapi kita mempertahankan keasliannya. Ini ditambah dulu masih dibawa kemana dari Eropa. Oke. Bagian perjalanan kita berharap dalam kehidupan orang ini menyelesaikan satu rute perjalanan terbalik dari pertemuan Rida dan Doa kita nanti. Terima kasih. Masih ada. Pertama datang ke tanah Minahasa, Riedel tinggal di sini. Ini dia rumah dulu. Ini belum dirubah, masih DP asli, lantai papang. Dinding ini kalau mau ditumbuh, di dalam itu bukan besi, bulu. Nah gitu. Dulu ini nyanda ada tuh sekolah kiri kanan, nyanda ada. Cuma ini bangunan saja tuh ada di sini. Di atas tanah hampir 1 hektar. Gitu. Ini dulu Riedel tinggal di sini. Noi tinggal di sini, Rocker tinggal di sini. Itu pendeta-pendeta yang baku-baku turut kemarin, semua ada tinggal di sini. Jadi saudara-saudara, sebentar kau ingin lihat keaslian, dia lantai masih papak. Di lantai papak. Kalau siapa yang dari saudara-saudara lihat Eropa, banyak rumah di Eropa model begini. Model begini. Jadi ini tempat tinggal dari Riedel kedua. Karena dia tinggal pertama di rumah rakyat. Dia bikin sebuah. Tuh. Nah, kita mau cerita kenapa gereja-gereja semua hampir ada di perempatan. Karena dominir itu, Riedel itu dia tampak di perempatan. Kalau ngana mau pi kobong dia dola. Jangan pi di kobong. Prinsip itu kita pi opa pendeta kawingian di sini. Dia tampak juga dulu di perempatan. Kalau dia mau pi kobong hari Minggu dia tanya, "Por apa pi kobong?" Cari berkat di gereja. Oleh sebab itu ada bahasa, mau pi kasih pindah sapi. Dia kasih bilang boleh, kasih pindah, jangan lupa pi di gereja. Oleh sebab itu semua gereja Gemim ada di perempatan. Supaya mengingatkan jangan pi di kobong pada hari Minggu. Dulu itu. Kalau itu di perempatan. Ya, ada pertanyaan 1 menit saja. Silakan. Kalau ada pertanyaan, Riedel ada kawin. Riedel kawin dari Ambon. Dia istri orang Ambon. Jadi Riedel itu datang ke Minahasa sebenarnya bukan di Minahasa. Menurut dia biografi, dia sebenarnya ke Kupang. Tetapi dia singgah di Ambon. Karena kapal layar tuh angin Jawa. Apa tua di situ? Dia tinggal di Ambon, baku dapat dengan pernah dengar Joseph Kam. Joseph Kam bilang, sudah jangan napi timur, nggak lihat tuh tanah Minahasa. Kalau belum datang. Jadi Joseph Kam mengarahkan dulu datang dulu. Punya tunangan di sana. Begitu. Ambon Manise di istri. Jadi kalau ada Ambon di sini kita lihat ada Irian. Ada Ambon. Ada Ambon. Ada. Mana coba katakan namanya. Sampai ini backgroundnya banyak. Oke. Ini Riedel istri Ambon. Gitu. Ada Papua, Nanti Papua kita cerita tuh ngonipe orang di sana. Jadi dia PSI, jadi ada kawin dia. Tapi dia PSI itu lakas mati. Ini daerah malaria. Riedel juga mati dia malaria. Tuh, gitu. Nanti kita jelaskan dia mati dikubur karena di sana ada tulis itu. Dia kawin ulang. Tahun 1800 berapa dibangun ini? 1879 mungkin karena. Ya. Mewah sekali di waktu itu. Oh, satu-satunya paling mewah. Kedua tuh loji. Tempat tinggal tuh. Dana dari penginjilan MZG. Nederlands. Sandeling Red Sandeling Genoska. MZG. Ya. Itu pribadi. Ini ada pertanyaan lain. Dia ada anak laki-laki yang gagah sekali. Namanya JGF Riedel. Dia kontelur di Sulawesi Utara. Dia yang ajar itu burung kakak tua.
Nyanyian burung kakatua diajarkan oleh anaknya Ridho ketika dia sudah di pejabat. Oh, dia ada ajar. Dia berlagu lagu Melayu itu. Dia berlagu kok begini. Burung kakatua tera di bandera. Orang sini kan orang Tondano kalau berbalas pantun cari pasangan. Jadi kalau orang Minahasa Pekalkuan berbalas pantun cari pasangan. Dong ajak dia martopi berbalas pantun. Dia bagi burung kakatua tera di banderanya, dia katanya so pejabat pemerintah. Ini dia so tua, mau apa lagi? Letrum itu bahasa Yunani, bahasa Latin toh. Letrum itu netral. Dia nama dia sudah jauh kita begini juga. Burung kakatua dia yang ajak. Oke, ini khotbah kedua, ketiga topik itu. Ada pengurus sekolah di sini, SMP dengan SMA, apa dorong semua. Kita mau tahu. Photoshoot pun tampal-tampal. Ini tampak gak ketemu kuburan? Lihat sopir pakai kamar Ridho lagi. Oke, mana sumbang suara? Buang mana tuh? Dari Belanda, orang Jerman, dia orang Jerman dia orang Erfurt. Kita sopi napak tilas dia pe kampung. Dia orang Jerman, belajar teologi di Jerman, datang melamar di Belanda, dikirim oleh Belanda datang di Indonesia. Dia mati di sini. Jadi dia pendeta pertama dari zaman Masehi Injil di Minahasa di Tondano Klasis Am. Ya. Jadi dia tinggal di sini, melayani di sini, karena penyakit malaria di sini, mati di sini. Dia nanti ada catatan bagi kita nyata siap catatan komuni. Dia datang di Tondano 14 Oktober 1981, meninggal di Tondano pada 12 hari bulan Oktober 60. Dia mana dia lahir? Dia lahir 8 Juni 1798. Ya. Tertera dia lahir pada 8 hari bulan Juni 1798. Meninggal 1860. Nah, berapa tahun nih? Regen Jo. 2 tahun. Udah. 62 tahun, saya kira 62. Dia matinya nakal tua. Nah, orang ada di Kelurahan Ranowangko ini. Di sebelah di situ ada Kelurahan Kampung Jawa. Di situ tadi saya putar situ. Itu Kampung Jawa. Kampung Jawa tiba di situ 1830. Ridho tiba di sini 1831. Iya, sudah beberapa orang di wah, hampir. Rupa Gorontalo toh. Gitu. Jadi saudara-saudara, ini semua itu pendeta-pendeta yang pernah melayani di sini dan meninggal di sini. Tapi orang ini itu cuma ada anak, ada istri, jadi tidak semua orang, cuma si mana rocker di situ. Anoi pendeta-pendeta yang datang kemarin. Meninggal lagi. Ini dia kubur. Oh, ada kubur di sini. Tiba ini domberan. Ada pertanyaan? Siapa tahu ada pertanyaan siapa ingin jadi rupa Ridho? Ada ini, DP nama Ridho. Ya, ada. Studi ingin anak masa yang paling jadi Menteri baru. tahu dia ada meninggal di Ambon. Dia jadi pejabat.
Tidak ada pertanyaan, kalau tidak ada pertanyaan cuma ada satu pengumuman. Kalau mau naik motor cepat, supaya orang banyak orang lihat. Ya. Naik cepat, turun juga cepat, kumpul cepat, supaya orang banyak orang lihat. Oke. Ayo, cepat, cepat. Masuk. Balik. Buat tuh, men. Ayo. Bolot. Umar, bah foto dulu. Mas foto dulu. Biar alat ada. Kemari. Coba. Ada sejarah di sini. Masuk cepat. Ke sana. Mana? Ada kemari. Ganti. Ada kemari. Kamu ada ke sana. Berjalan. Minta dong. Kak Fendri mau buka tadi kok kita ini. Kak Fendri langsung buang. Bang Mendri. Iku Hendri. Ini nak mau turun? Ada aturan aku tolong. Sama dan mulai. Dia dari sini tapi dia ada keluar pelayanan doa. Tahunya dia yang menjelaskan. Ini gereja tua yang dibuka. Jadi saudara-saudara sekarang berada dalam gedung gereja dalam pengawasan pemerintah. Ini menjadi milik benda-benda purbakala. Jadi semua mau merubah di sini, mau bikin mesti lapor ke pemerintah supaya mengganti. Kalau saudara-saudara berpegang dia terpapar ini tidak kena skap. Cuma pakai tu pisau pakai logo ini mau gimana ini? Boleh pegang itu, tapi saya lihat ke bangku-bangku yang lalu ganti yang bagus. Ini soalnya rendah. Tapi yang kursi-kursi di depan ini kursi asli gereja ini. Hanya direnovasi oleh rotan. Ini bukan rotan, ini kayu. Di situ kalau rasa diri berat, gue akan sedikit jangan dia tahu dong. Karena rata-rata memproyek rong-rong ini. Ini mimbar ini masih menjelaskan tentang gereja dulu. Ini burung merpati, ini kaki ikan ini. Ikan yang ada di Eropa itu. Nah, orang kalau ke gereja kadang-kadang menerima perpindahan budaya. Tapi ini gereja bukan gereja tua, gereja dengan masih asli. Karena saya dengan beberapa teman dihubungi oleh Dikbud waktu itu, apakah ada satu gedung gereja yang perlu dilestarikan?
orang tawarkan ini karena kita mau orang di sini. Kebetulan ketika datang dari Purwakarta Jakarta, ini kursi-kursi ini masih dulu punya 1800-an, tahun 1800. Dan yang berkhotbah di sini itu sebentar kita akan lihat di Kakas, pendeta yang ditempatkan di Kakas oleh NZG itu G. Schwartz, Johann Gottlieb Schwartz. Dia kalau mau khotbah di sini, orang Watume pilih laki-laki lebih besar dari kita, didukung kemana? Bayangkan, ada kendaraan, yang ada jalan, cuma ada tuh perahu kecil, Schwartz lebaran besar, dan kemudian dia patung di Lagoa, tinggal tuh perahu. Ya, doki, bapak bukan ini, ikut namanya. Inilah apa tadi bagian di Tordano, hampa yang ada. Ada pertanyaan? Kalau mau meneruskan perjalanan ke Kakak? Kalau legal kita siap, kita ada mau catatan kita semua lupa 1 tahun. Tapi di bawah 1.900. Di bawah 1.900. Kalau itu masa pelayanan, Schwartz di Kakak. Ini was-was wilayah, Pak. Schwartz wilayah. Kalau dia dulu sampai di mana? Suruh karena Minahasa berdua toh. Nanti ketika dosen mampu, lo minta tolong. Ada orang tukang buah di sini. Motoring. Nah itu all first di Kumalan Buai karena tidak mampu lagi dilayani. Iya, Bob, itu tutup sendiri. Hah? Jendela. Coba? Itu tutup sendiri, itu jendela sama. Nanya dia Tio. Oh, orang dari Manado. Itu kan tuh orang di Manado dari awal. Cuma Bahkan belajar dari pengalaman Petrus. Saya sudah melihat 3 gereja Petrus di dunia. Gereja Petrus pertama ada di tepi Danau Galilea. The primacy of Santo Petrus. Itu bagaimana dia dengan semangat yang berapi-api mendengarkan suara Yesus untuk menjala orang. Tapi ada gereja Petrus juga di Yerusalem. Itu gereja Petrus Galilantu. Artinya dia menyangkal Yesus di rumah Kayafas. Dan gereja Petrus ketiga ada di Roma. Bagaimana misi daripada Petrus menyampaikan Injil ke seluruh. Kalau masih muda, tahan dalam hati, ambil beban. Lihat 3 gereja Petrus. Tuh, tadi sama. Nanti mau dia itu ayah Pak Kuku. Kalau di Jawa ada nama gereja Jago. Semua gereja Protestan yang ada hubungan yang gemim, semua gereja model begini ada ayam dia. Mar ayam Pak Kuku, bukan ayam. Ayam buka buka. Yang ada studi sejarah dan bahasa Indonesia ini banyak mengutip pendapat dari Pak. Baik, orang satu silakan sebelum makanan dibagikan dan sebelum kita berdoa disampaikan kepada kita sesudah kita makan, tolong jangan langsung lepas ke tangan. Bapak, kami melanjutkan perjalanan, kami akan makan bersama. Kami berdoa
bersama-sama dengan kami dalam jamuan di siang hari ini. Keluar dari Eris, datang ke gereja Watumea. Sebenarnya kita sudah memasuki wilayah pelayanan swasta. Kalau swasta yang dia di rumah selangkap orang mau pergi 200 meter dari sini, rumah yang tahan gempa. Ini kakas pernah roboh semua ini rumah karena gempa bumi. Rumah yang ada roboh orang dia dulu. Ini. Jadi kalau orang Eris, orang Watumea, kalau ditanya sampai ke swasta, belum tahu di mana. Belum cuma tahu kalau orang mau datang ambil ke swasta di rumah ini, mau datang dukung dia, mau pihotkan pedoman gereja. Orang-orang baik-baik datang dukung dia untuk khotbah Tuhan. Jadi di mana-mana belum cuma tahu di mana si putih. Dia tuh swasta orang Polandia. Nah, dia ketika diantar oleh pendeta Helen Dorn dari Manado lewat Tomon, Sarongsong, Tompaso, saya tidak bisa ceritakan pertemuannya dengan para tunas. Datang dia di Lamongan, dia bilang di Lamongan inilah saya akan tinggal dan melayani. Tetapi saya harus pulang ke Jakarta karena akan menjemput itu alat-alat pendidikan. Jadi dia perlu kartu, batu tulis, grek, pamas, tentu kita begitu tua ya, grek, lalu semua sekolah, anak sekolah laki-laki ada baju yaki, di sini ada sak, di sini akan kamiri. Saya alami itu. Lalu swasta itu pulang. Ketika dia pulang kemari ke Lamongan, orang Lamongan lewat para tonas menolak dia. Lalu dia datang di Kakas, diterima di Kakas, di rumah saya, Banda Provinsi. Ini sedikit latar belakang dari swasta. Hari pendidikan Kristen Gemim ambil ke dia. Dia bilang bagaimana mengajar orang kalau tidak bisa membaca, menulis dan berbahasa. Terus itu orang Minahasa pada akhirnya sekarang suruh bahasa. Karena waktu itu diajarkan bahasa lain. Alkitab yang dibaca di mimbar-mimbar gereja cuma Alkitab dalam bahasa lain. Karena itu bahasa lain. Jadi kalau sekarang ada di pusat bahasa UGI sedang mengembangkan bahasa lain, cerita-cerita Alkitab itu dulu orang Minahasa memang memulai dengan itu. Nah, swasta dia walian, bukan ketonan jadi walian. Nah, orang Sawantar ke rumahnya. Inilah sedikit latar belakang dari Johann Horten Schwarz, orang Polandia, belajar teologi di Jerman bersama dengan Schwarz, dengan Hitler orang Jerman, datang ke Belanda, diutus oleh NZD Belanda, datang melayani di Minahasa. Nah, dua orang datang kemari sini langsung berhadapan dengan Allah yang tidak bersalah, sama orang dalam lari. Masyarakat, apalagi di Tondano, maaf pada orang terus ini, semua pang ada di Tondano. Pang Bakalah, pang Ponta, pang Lemparan, pang Bola. Ada apa orang? Panjang. Semua tuh pang ada. Ridel dengan sabar melayani mereka. Lalu padahal itu rombongan besar kampung Jawa yang Islam itu di bawah pimpinan Kiai Mojo ada di sebelah situ, yang sok kawin dengan orang Tonsea Lama, sok kawin dengan orang Luan, sok kawin dengan orang di sekitar itu. Jadi kalau jangan-jangan orang kampung Jawa kadang-kadang kalau ada kerusuhan, oh kita Kalinda. Loh, itu karena nompe mama tombokan karena nompe mama. Tapi kalau aman-aman ya aku bakal lagi ke orang luar ini. Nah, ini sejarah daripada mereka yang datang ke Minahasa. Orang menderita dengan alam, menderita dengan pergaulan, menderita dengan biasa makan roti, sekarang disodorkan ubi, tetapi dengan sabar mengajar orang Minahasa. Di sini diajar bagaimana belajar, di Tondano bagaimana belajar, menyulam,
pokoknya ada pertandingan bikin cookies. Sayang mereka, kita bilang banyak pendeta wanita, siapa yang ada lomba bikin cucu? Bukan yang ada lomba bikin cookies. Dulu itu isi dari yang orang Ambon itu. Saya cerita sedikit tentang bahasa dulu tentang apa itu kampungan. Pernah dengar itu kampungan? Itu kumpulan kamu. Yang sekarang disebut salinan, dulu juga salinan. Itu reader sementara bicara tentang Alkitab, istrinya si berbagai cucu. Ketika reader tanya, ibu dan reader bilang begini, siapa wanita kau makan nasi jahat? Oh, itu nasi jahat hanya dimakan oleh dewa. Jadi persembahan. Satu waktu reader bilang, oh kalau begitu, kalau orang makan, menurut orang Tondano bilang kalau makan nasi jahat mati. Reader makan dan mati. Nah, dia besok cara bikin pelera diri saya berbagi kepada orang-orang yang ikut dalam ibadah. Begitu susahnya bikin ibadah. Tapi satu waktu saya dengan pendeta Sabuaga Dumais, pendeta Heri itu menarikkan di Sumatera, ikut kumpulan kolom itu bersama jam namanya. Ketika sementara ibadah datang ke Bapak Bugis, pendeta Dumais dia ibadah. Marah orang kami. Dia bilang, kami menerima Injil Yesus Kristus lewat orang Minahasa, Pesi, Pirontoan, Benas, Baitu. Ada nama alfabet itu? Ada. 110 tahun yang lalu orang menginjil di Karo. Bayangkan orang Minahasa. Gereja Karo menulis dalam sejarah mereka sebenarnya 7 orang Minahasa dibikin dan patung di Taman Juliu. Tapi orang ini Gemil, maaf, yang kita pakai ini marah. Gemil mau respons, akhirnya patung itu menjadi orang yang dibaptis pertama-tama di sana. Saya ada nama Karo. Saya Ginting Suka dari Karo, dari kaki gunung Sinabu. Baru-baru ini saya pergi membawa sumbangan ke ini. Ini hebatnya itu orang Minahasa menginjil ke sana. Yang saya sebut tadi. Ada farm itu di? Ada. Apa namanya? Pesik. Tukubur Pesik ada di Bulu Hawa. Diresmikan oleh Ari Kumar. Di samping gereja Bulu Hawa. Sebut Tunas. Satu waktu terjadi tantangan antara para Tunas dan walian Minahasa dengan Swars. Dia bilang ke Swars begini, kalau memang betul dengan apa Tuhan betul, potong ini kayu. Kalau dia rubuh, termasuk Kristen. Tuhan Swars kata potong. Maka didirikanlah di situ. Kalau yang lalu tempat berkumpul orang-orang Minahasa menyembah kepada Empuk, di situ berkumpul, sekarang ini berkumpul orang Minahasa yang menyembah kepada Tuhan Yesus. Itu latar belakang pembangunan gereja sentrum. Nah, saudara-saudara ini berada di kuburan dari salah satu dari 2 orang penginjil yang datang ke Minahasa, Riedel di Tondano dan Swars di Lengowan. Dan Swars melayani orang Lengowan dan sekitarnya, bukan berkhotbah saja, tapi juga dia mengajar tentang bagaimana orang Minahasa bisa membaca dan menulis. Plus itu Gemim sekarang memakai 12 Juni sebagai hari pendidikan pekabaran Injil dan pendidikan Kristen Gemim. Karena Swars mengambil langkah itu. Jadi ketika mereka datang ke Lengowan, dia pulang ke Batavia untuk menjemput. Dia pulang kemari, dia tinggal di Kakas karena beberapa orang di Lengowan yang ada suka begitu. Tapi belakangan, oh dia laki-laki bagus tuh, belum diambil kemarin tadi. Dia tinggal di Lengowan. Dan itu latar belakang gereja sentrum Lengowan. Saudara-saudara boleh mencatat itu, bukan saja mencatat, menceritakan seperti bagian firman Tuhan yang sementara kita baca dalam kitab Ulangan sekarang.
ialah menceritakan itu kepada orang lain. Saya tidak memperinci. Waktu ngana tidur cerita pernah tunangan, waktu ngana bangun ngana cerita pernah betamang, waktu ngana pamit ngana cerita pemama dan papa. Tapi waktu baru dapat tamang di jalan, jangan lupa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang dibawa kemarin oleh laki-laki ini, dia bilang Rustplaats itu tempat perhentian. Kalau di Tondano, orang ibu pakai bahasa Belanda. Kalau bahasa Belanda dia hier rust, di sini diistirahatkan. Tapi dia taruh tempat perhentian deri, itu bahasa Melayu. Seperti sebelah sana ada bahasa Melayu, ini ada bahasa Melayu. Ini bagian yang hampir berakhir dari cerita kita tentang bagaimana diutus oleh Belanda datang ke tanah Minahasa dan menjadikan orang Minahasa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia satu-satunya. Amin. Amin. Haleluya. Nah, untuk yang pertama, Dominique Freder kawin di sini. Tunggu dia pulang ke Belanda. Itu ketua Sinode Dunia pertama, itu Dominique Freder kawin di gedung gereja. Filmnya saya lihat di Belanda tahun 91 perkawinan. Ini gua sampai di jalan tren. Jadi di depan ini ada taman, lalu di sudut itu ada kantor sinode yang kecil. Dinakodai oleh Dominique Wenas sebagai wakil ketua dan terakhir dia ketua dengan kendaraan cuma satu, Land Rover. Tapi seluruh gemini terlayani dengan baik. Satu kendaraan Land Rover. Tahun 2 ini hebatnya yang cerita. Jadi itu sejarah yang sudah dibangun. Ini pendeta yang banyak di dalam itu Dominique Laurier. Oleh itu sekolah-sekolah saya di sini namanya juga Laurier. Lalu sejarah kedua di